sebagai sekretaris tim kampanye di 2014. Tugas saya melengkapi tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor sudah membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat, dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 harus ada. Itu saja pertanyaan kiri dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Jadi Rismon ya dan kawannya satu ini ya menjumpai Bapak Andi Wijayanto untuk mencari informasi. Mon, apa kabar Mon? Aja mana Mon? Makin stres aku tengok Mon. Mon, harusnya kan Mon, seorang peneliti itu Mon, duduk manis saja lah Mon, nggak perlu lah mencari-cari ya kan informasi ya. Tapi kau bilang, kau nyatakan kepada seluruh Indonesia ijazah Pak Jokowi palsu 11.000 triliun %. Kenapa sekarang mencari-cari ya kan Mon, mencari-cari kesalahan yang lain Mon? Jangan kau lawan orang baik Mon, dah ku bilang bolak-balik, nggak percaya kau Mon. Kau nyari-nyari kesalahan Pak Jokowi, sementara kesalahan kau sendiri ya kau lupa. Pernah nggak Mon sekali aja kau menunjukkan kepada seluruh Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kau teliti, yang kau nyatakan palsu? Kan nggak pernah. Ya Mon, jangan kau bodoh-bodohi ya rakyat Indonesia ini Mon. Rakyat Indonesia ini pintar Mon, tahu aja yang bengak. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari 2 peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ini yang kumpulan orang-orang sakit hati berkumpul jadi satu tim untuk menggulingkan Joko Widodo awalnya. Jadi bukan perjuangan ya, bukan demokrasi rakyat. seperti yang mereka sampaikan selama ini.
tim di relawan Anies tidak semua gabung dengan mereka. Jadi tidak semua relawan Anies gabung. Ada yang memilih terima kemenangan, ada yang ikut mereka. Yang tidak terima kemenangan, itulah yang bergabung dengan timnya Ibu Mary dan sebagainya. Hari ini saya sebutkan Ibu, karena Ibu tantang saya. Oh, akhirnya kesebut juga Ya, namanya. karena Ibu dia DM Ibu saya. Maryland ya, oke. Jangan banyak bacot laporkan. Saya bilang, silakan laporkan. Saya juga calon pengacara. Ayo kita bertemu di depan. Kita buktikan saksinya. Buktikan secara data. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati. Roy Surya sakit hati. Fakrul Raisi sakit hati. Berjuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi, katanya begitu. Justru Bu. mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka yang bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan, maaf, ini dugaan saya, ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa, Bang? Pertama, mereka main isu PKI. Iya, iya. Batal. Mereka main isu Jokowi pelongo. Batal. Mereka main isu Gibran Fufafa. Batal. Datang lagi di Jokowi. Ijazah Jokowi. Ini batal juga. Akhirnya mereka masuk ke Gibran narkoba. Ini akan batal semuanya. Terbaru skripsi Pak Jokowi. Skripsi juga. Jokowi. Nah, saya akan bongkar, Bang. Jadi ketika mereka angkat tentang persoalan ijazah Jokowi Dodo, saya sebagai alumni UGM jamin Jokowi alumni UGM. Kita bukti? Saya membuktikan. Satu, ketika UGM sebagai produk seperti ayah kita, ayah dan ibu yang memproduk kita. Masa kita sebagai anak tidak percaya sama ibu dan mama melahirkan kita? Betul. UGM yang memproduksi ijazah mereka, ijazah saya, dan abang tahu tidak, ketika kami terima ijazah, dari pihak UGM mengatakan ijazah kalian cuma satu, bukan dua. Satu. Jadi nggak ada duplikat tuh, nggak ada ya? Tidak ada. Ketika ijazah kita sobek, rusak, dan harus ganti, kembali ke UGM yang dikasih adalah surat keterangan. Bukan ijazah. Bukan sama dengan yang lama. Makanya alumni UGM sangat berhati-hati menunjukkan ijazahnya ke orang lain. Takut karena ada nomor seri di situ. Iya ya, ada nomor seri ya. Nomor seri itu ditakutkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Karena mereka tidak bersuara, makanya pendukung mereka ini buat gaduh. Orang-orang sakit hati yang tidak bisa menerima kemenangan ini buat gaduh. Buat ribut, pendukung Prabowo Gibran ribut dengan pendukung Anies ribut. Ganjar dan Mahfud juga begitu, harusnya mereka adakan. Kita sudah kalah, kita terima kemenangan, ayolah kita dukung pemerintahan kali ini. Sampai hari ini saya belum dengar kata-kata mereka. Maka itu, saran saya, menghentikan kegaduhan dan kita tidak fokus ke ijazah dan kita fokus pada ekonomi kita. 4 orang dipenjarakan. Nah, Ada rasa ketakutan. itu memang kemauan publik mayoritas. Ya, karena mereka ini kan sudah dilabel ya sebagai orang yang bikin rusuh.